Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riandra Rafaditya dengan NIC CP240 dari Universitas Trisakti jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan materi kriteria bisnis dan gap analisis pada aplikasi Goers. Pendahuluannya, saya akan membahas cara mendalam kriteria bisnis dan gap analisis pada aplikasi Goers. Dengan fokus pada era digital yang semakin pesat, aplikasi Goers telah menjadi bagian integral dari industri hiburan. Untuk memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis, penting bagi aplikasi ini untuk secara berkala melakukan evaluasi kinerja. Kriteria bisnis dan gap analisis merupakan alat yang efektif untuk mengukur keberhasilan dari suatu perusahaan dan mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan. Melalui analisis mendalam terhadap kedua konsep ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kekuatan, kelemahan, dan peluang yang dimiliki oleh aplikasi Goers. Tentang perusahaan Goers. Goers adalah sebuah platform yang menghubungkan orang dengan beragam experience dengan memberikan solusi teknologi untuk experience creator, seperti event organizer dan pemilik venue atau destinasi wisata, dan memberikan opsi experience seru untuk para experience seekers melalui aplikasi dan website, pesan acara, dan aktivitas Anda secara online dengan aplikasi Goers. Kriteria bisnis dan gap analisis. Pengertian dari kriteria bisnis yaitu tolak ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu bisnis. Kriteria ini bisa bersifat kuantitatif atau dapat diukur secara numerik, kualitatif atau dapat bersifat deskriptif. Dengan kata lain, kriteria bisnis adalah standar yang digunakan untuk menilai apakah suatu bisnis telah mencapai tujuan atau belum. Gap analisis adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan atau kesenjangan antara kondisi kinerja saat ini dengan kondisi atau kinerja yang diharapkan atau ideal. Sederhananya, analisis ini membantu kita melihat seberapa jauh kita telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan mengidentifikasi gap atau kesenjangan ini, kita dapat mengambil tindakan korektif untuk mencapai tujuan tersebut. Metode gap analisis yang saya ambil adalah metode PES atau kepanjangannya yaitu politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Dengan kerangka analisis yang sangat berguna untuk memahami lingkungan eksternal yang mempengaruhi bisnis. Aplikasi seperti Goers yang beroperasi dalam lingkungan digital dan berinteraksi dengan banyak pengguna sangat rentan terhadap perubahan dalam lingkungan eksternal ini. Berikut alasan mengapa analisis PES sangat cocok untuk Goers. Yang pertama, teknologi. Perkembangan teknologi. Goers harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru seperti teknologi pembayaran, keamanan cyber, dan platform digital baru. Yang kedua, ketergantungan pada infrastruktur digital. Kualitas infrastruktur internet dan perangkat mobile sangat mempengaruhi kinerja aplikasi. Yang kedua, sosial. Perilaku konsumen. Preferensi, kebiasaan, dan ekspektasi konsumen terus berubah. Goers harus memahami tren ini untuk menyesuaikan fitur dan layanannya. Selanjutnya, demografi. Perubahan demografi seperti peningkatan penggunaan smartphone oleh generasi muda mempengaruhi target pasar Goers. Yang ketiga, ada ekonomi. Kondisi ekonomi. Fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan pengeluaran untuk hiburan. Tingkat inflasi. Perubahan harga dapat mempengaruhi harga tiket yang ditawarkan Goers. Yang terakhir, ada politik. Regulasi. Perubahan regulasi terkait e-commerce, perlindungan konsumen, dan privasi data dapat berdampak signifikan pada bisnis Goers. Stabilitas politik. Kondisi politik yang tidak stabil dapat menciptakan ketidakpastian dan resiko bisnis. Baik, kesimpulan dari analisis PES telah membuktikan dirinya sebagai alat yang sangat berharga bagi aplikasi seperti Goers untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar yang dinamis. Dengan memahami secara mendalam faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi bisnisnya, Goers dapat
proaktif menghadapi perubahan, membuat keputusan strategis, meningkatkan inovasi, dan yang terakhir membangun ketahanan bisnis. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.